Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya acaranya. Terima kasih banyak sudah hadir dan mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Ini adalah agenda pertama saya di tahun 2025 ya. Sebelumnya sama-sama kita ketahui bahwa untuk akreditasi ini kita tunggu sejak lama ya, dari tahun lalu, kapan buka, kapan menerapkan pedoman akreditasi kita yang terbaru tahun 2025. Nah, ternyata kemarin pada tanggal 9 April ya ada informasi pembukaan ya, akreditasi mulai tanggal 12 sampai tanggal 26 April ya, 2025. Dan ternyata setelah kita baca surat edarannya itu, em, apa namanya, masih ternyata masih menggunakan pedoman akreditasi yang lama gitu. Nah, saya tidak tahu pedoman akreditasi yang terbaru yang informasinya sudah disusun dan siap untuk diterapkan di tahun ini ternyata masih ditunda ya. Sehingga kita em, apa namanya, diuntungkan ya dengan pedoman akreditasi yang lama ya. Walaupun pada apa namanya, pada pengumuman akreditasi yang sebelumnya periode 1 2025 itu sebanyak 500 lebih halaman ya, sekitar apa namanya, kalau rata-rata satu halaman itu ada 10 berarti ada 5.000 jurnal yang diumumkan ya, eh, pada periode 1 2025 itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas ya pedoman akreditasi 2021, di mana pedoman itu saya kira Bapak Ibu juga sudah sangat memahami ya, hanya saja ada perubahan di sistem Arjunanya ya. Jadi perubahannya tidak banyak ya. Nanti kita sama-sama bedah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari 40-an peserta ya, jadi yang konfirmasi bisa hadir itu ada 70. Nah, itu belum kenal saya, maka izin saya untuk memperkenalkan diri eh, terkait dengan apa namanya, aktivitas saya ya. Jadi selama kurang lebih 9 sampai 10 tahun terakhir memang saya fokus di jurnal ya, tahun 2015 akhir ya. Nah, sampai sekarang masih di seputaran jurnal, sehingga saya dan teman-teman ngebangun apa namanya ekosistem ya, namanya PubMedia Group, di mana di sana ngebantu Bapak Ibu sebagai dosen, mahasiswa untuk menulis ya, itu ada di Bimbel Jurnal, eh, untuk membantu penerbitan itu ada di ID Publishing, untuk membantu pelatihan bagaimana mengelola jurnal ilmiah yang baik sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun skala global, itu kita ada di LPK. Sementara Bapak Ibu yang saat ini ingin terjun bagaimana mengelola jurnal, kayaknya asik nih mengelola jurnal itu, punya penerbit sendiri, punya jurnal sendiri seperti itu, maka kita siapkan jurnal support untuk ngebantu bagaimana Bapak Ibu nanti bisa apa namanya, install OJS ya, terus keamanan sistemnya, sementara Bapak Ibu nanti fokus ke substansinya. Em, Perjalanan selama 9 tahun ini, tahun lalu saya dan kawan-kawan mendirikan HIPJI ya, Himpunan Penerbit Jurnal Indonesia, di mana fokusnya ngebantu para penerbit jurnal untuk bisa grow up ya, untuk bisa, kalau bahasa startup tuh scale up ya, untuk bisa naik kelas ya, sehingga publishernya itu untuk yang publisher di luar perguruan tinggi bisa berkembang dengan baik ya, tidak hanya mengandalkan APC tapi bisa apa namanya, masuk ke dalam skema-skema pembiayaan oleh pemerintah ya. Dan alhamdulillah pada awal
awal Januari kemarin tahun ini ya, saya fokus ke UMKM sehingga ada beberapa tawaran-tawaran dari Kementerian UMKM untuk penerbit-penerbit jurnal yang apa namanya, yang memenuhi kriteria mereka itu. Di Kementerian Kreatif juga demikian ya. Kemarin seminggu yang lalu sosialisasi terkait dengan bagaimana mengakses dana LPDB ya oleh kita-kita selaku pelaku ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu salah satunya adalah di bidang publishing ya, penerbitan gitu, penerbitan media dan penerbitan majalah jurnal sebagaimana KBLI kita di penerbitan apa namanya jurnal. eh saya tidak lari dari kemana-mana ya, masih di fokus jurnal. Jadi organisasi-organisasi yang saya geluti selama ini masih fokus di penerbitan jurnal, pengelolaan jurnal gitu. Dan UMKM yang saya tekuni juga apa namanya fokusnya di sana ya, sehingga apa namanya Bapak Ibu juga bisa bareng-bareng bersama saya untuk mengembangkan penerbitan jurnalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, em, kita masuk ke fokus pembicaraan kita ya pada kesempatan kali ini, di mana kita fokus pada em, pedoman akreditasi ya, dan nanti kita sama-sama praktek bagaimana cara untuk melengkapi data-data jurnal kita di Arjuna gitu. Jadi Arjuna ini memang sedikit tricky ya, unik dan Bapak Ibu salah-salah sedikit nggak bisa submit, salah-salah sedikit nggak bisa lengkapi dokumen yang lainnya gitu. Dan algoritmanya itu, eh, maksud saya alur-alur yang ada di sistem Arjuna sebenarnya itu bisa dipelajari ya. Dan kita semua sama-sama bisa tahu sebenarnya seperti apa, sehingga kalau tidak melakukan ini, kenapa tidak bisa lanjut seperti itu. Jadi saya mengalami 3 pedoman akreditasi ya tahun 2014. Saya kenal jurnal itu tahun 2015 pertengahan dan mendekati akhir ya. Jadi pada waktu itu memang didorong pengajuan akreditasi itu harus secara online ya. Sehingga rame-rame nih 2015, 16, 17, 18 itu rame-rame jurnal itu mengurus ISSN elektronik ya. Sehingga kalau kita lihat data di ISSN BRIN ya, pada waktu itu sangat signifikan sekali ya, 4.000, 5.000 gitu. Nah itu sebenarnya kalau saya lihat dari print ke elektronik ya, tingkatannya luar biasa. Em, sudah selesai ya tahun 2014, yang jelas semuanya harus elektronik ya untuk pengajuan akreditasinya, maka disempurnakan lagi di pedoman akreditasi di apa namanya yang 2018 ya. Di 2018 pada waktu itu sudah mulai ya, Pak Suyitno ya yang didikti itu, terus Pak Lukman itu, Pak Yoga itu. Nah pada waktu itu saya membersamai beliau-beliau sebagai asesor manajemen ya. Jadi saya pada waktu itu 2017 itu pernah mendapatkan penugasan eh, apa namanya dalam 1 bulan itu 50 sampai 60 ya harus sudah selesai gitu. Ya lembur-lembur pada waktu itu. Jadi saya selesai menjadi asesor manajemen itu di 2020 ya. Saya tidak melanjutkan karena aktivitasnya semakin banyak ya. Pada waktu itu juga menyelesaikan perkuliahan. Di pedoman 2018 ini cukup banyak peningkatan ya. Ya banyak hal ya, sehingga eh, kita menyesuaikan ya selama 4 tahun atau 3 tahun, kita menyesuaikan sehingga jurnal-jurnalnya mulai banyak yang mendaftarkan akreditasi. Nah, pada akhirnya di tahun 2019 itu ada pedoman yang apa namanya surat keputusan dari menteri ya terkait dengan akreditasi jurnal ilmiah. Nah, di sana ada banyak hal yang mengatur bagaimana akreditasi jurnal itu perlu ada semacam evaluasi ya yang sudah terakreditasi
itu ada semacam evaluasi bisa naik dan bisa turun gitu. Sehingga itu nanti bisa diimplementasikan di tahun 2021. Dan sekarang kita di 2025 masih menggunakan pedoman akreditasi yang 2021. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini rangkuman singkat saja ya. 2014 itu peringkatnya A, B, 2018 itu 1 sampai 6, 2021 masih tetap sama ya. Dan kita fokus di 2021. Syaratnya ISSN online ya. Jadi Bapak Ibu kalau sebelumnya menggunakan ISSN, punya ISSN elektronik atau punya ISSN print ya, maka harus punya ISSN online atau elektronik ya. Syarat DOI wajib ya sejak tahun 2018. Jadi Bapak Ibu wajib punya DOI ya. Jadi yang publisher-publisher apa namanya swasta yang bukan dari perguruan tinggi nanti bisa mengurus DOI lewat Pubmedia. Terus reakreditasi itu kalau di pedoman 2021 itu 4 kali publish ya setelah pengumuman akreditasi ya. Nah, ini pedoman ini masih berlaku ya. Kalau misalnya masih berlaku sebenarnya reakreditasi itu ini ya eh, boleh maju lagi ya, boleh maju lagi setelah 4 kali publish gitu. Nah, tidak harus setelah 2 tahun ya. Syarat Google Scholar dihapus karena Google Scholar itu profil untuk individu ya, bukan untuk jurnal. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat berapa sih citasi jurnal kita, nah itu fokusnya ke apa namanya bukan ke Google Scholar ya. Google Scholar itu untuk individu gitu. Nah, jadi saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa Google Scholar itu dia punya tiga, tiga fungsi ya. Yang pertama Google Scholar profil untuk individu untuk scholar ya. Yang kedua Google Scholar untuk indeksasi itu juga bisa ada. Jadi Bapak Ibu masuk Google Scholar scholar.google. Nah, dimasukkan ISSN jurnalnya. Nah, itu nanti ketika muncul nama-nama jurnal kita, artikel-artikel kita di Google Scholar, maka itu berfungsi sebagai Google Scholar Index ya. Yang ketiga, Google Scholar Metric ya. Google Scholar Metric ini Bapak Ibu buka Google Scholar di sebelah kiri ya, itu ada metriknya. Diklik saja di sana ada apa namanya statistik dan itu jarang digunakan ya dan itu bisa melihat saya jadi Bapak Ibu bisa lihat jurnal Bapak Ibu sebenarnya masuk ke metriknya Google Scholar ya. Karena di sana itu H median 5-nya itu tinggi ya baru bisa masuk ke metrik. Bapak Ibu nggak perlu mengejar ke sana ya, yang penting kalau kita sebagai pengelola jurnal ketika memasukkan ISSN jurnal kita di Google Scholar muncul artikelnya itu udah cukup ya. Jadi jurnal kita sudah terindeks di Google Scholar. Nah, jadi nggak perlu aneh-aneh ya. Ya fokus saja ke apa namanya ke pengelolaan gitu. Nah, di pedoman akreditasi 2021 kita coba bedah secara singkat. Selanjutnya nanti kita sama-sama demo ya untuk pengisian Arjunanya itu. Jadi di pengisian Arjuna saya kira itu em, lebih ini ya lebih langsung praktek ya Bapak Ibu karena kita nanti tidak lama-lama ya 1 jam setengah maksimal 2 jam. Nah ini potret pengajuan akreditasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya lama gitu jurnal saya itu lama gitu. Nah itu ya mau nggak mau kita harus di apa namanya diminta untuk bersabar ya. Ya sabar, ya sabar aja ketika ada yang tanya ke saya, Mas, jurnal saya kok belum dinilai? Ya sabar itu. Mau gimana lagi gitu. Karena pemerintah juga sedang bekerja melalui asesor-asesornya yang sangat kredibel ya. Mereka menilai jurnal kita ya. Sekarang kan satu jurnal dinilai oleh 4 orang ya. Gimana mau nggak lama itu. Maka Bapak Ibu sudah setelah submit ya setelah submit akreditasi sudah dilupakan aja. Nanti tahu-tahu terakreditasi atau tahu-tahu ditolak. Nah, ini yang repot nih. Nah, jadi Bapak Ibu saya kira em, sekarang ketika misalnya sudah submit akreditasi, nggak usah ditunggu-tunggu ya, karena akreditasi itu sekarang apa namanya tidak bisa diprediksi kapan selesainya, kapan apa namanya eh, jurnal kita itu bisa rampung ya untuk dinilai gitu. Karena lagi-lagi kalau kita lihat apa namanya
eh, sebelah sini ya, dilihat itu. Bentar, saya coba kasih note ya. Nah, ini kita bisa lihat jurnalnya itu total usulan 35.000. Nah, ini total ya. Tapi usulan baru eh, yang sekarang itu 539 ya. Berarti nggak terlalu banyak nih kalau jurnal Bapak Ibu yang baru-baru maju nih gitu ya. Sementara ya ini yang jadi persoalan kita nih, apa namanya, eh, yang reakreditasi. Jadi reakreditasi itu sekarang yang sudah ini ada 35.000 gitu. Nah, tapi kan sekarang reakreditasi itu ada yang di bawah 70, ada yang lebih 70. Nah, ini eh, apa namanya, datanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Nah, sementara itu untuk total seluruh yang sekarang ya masih 600-an ya, belum terlalu banyak. Saya kira Bapak Ibu bisa punya peluang deh untuk bisa maju. Tapi saran saya jangan di ujung-ujung ya, jangan di tanggal 25, tanggal 26 maju, jangan gitu. Eh, Nanti bisa jadi kalau misalnya terlalu banyak jurnal yang maju, tiba-tiba ditutup nih tanggal 20 atau tanggal 21, repot. Maka Bapak Ibu sekarang persiapkan ya dengan baik jurnalnya gitu. Eh, Kira-kira kalau misalnya sudah siap dan itu bisa maju akreditasi, udah lengkapi data di Arjuna gitu. Terus submit akreditasi. Data di Arjuna ini kan sebenarnya ada tiga ya, kelengkapan jurnalnya, terus itu isi data tuh, data jurnal. Terus yang kedua, yang agak tricky itu di apa namanya, di bidang keilmuan ya. Itu kalau misalnya tidak diklik submit di bidang keilmuan itu juga nggak bakalan bisa ini. Yang kedua itu nanti menambahkan isu. Nah, yang ketiga baru nanti evaluasi diri ya. Jadi nambah isu, evaluasi diri, dan lengkapi data. Itu ada empat hal di situ. Em, itu ya, apa namanya, yang data sekarang. Jadi Bapak Ibu, berikutnya adalah ini. Jadi pedoman 2021 itu ya nggak jauh-jauh dari sini gitu. Jadi fokus kita itu di sini nanti ya. Jadi apa namanya, kita bisa menerapkan strategi ya, gimana caranya agar jurnal kita itu minimal terakreditasi aja dulu gitu. Nah, minimal misalnya seperti itu, maka diperkuat di manajemen. Karena minimal terakreditasi itu kan poin ya, poin yang dinilai oleh asesor itu ketika dijumlahkan totalnya di atas 30. Nah, itu sudah Sinta 6 gitu. Nah, terus misalnya ada pertanyaan, oh, oh ini kalau misalnya saya mau maju akreditasi, sudah submit nih akreditasi, nah pasti terakreditasi atau tidak ya? Ya belum tentu gitu. Jadi nanti tunggu asesor menilai gitu. Kalau misalnya sudah lolos des evaluasi ya belum tentu juga gitu. Nah, asesor empat orang nanti akan menilai, oh ternyata nih ada satu artikel yang double publikasi ya. Double terbit nih di sini, terbit di jurnal yang lain terbit. Nah, ini juga repot. Nah, jadi Bapak Ibu, apa namanya, yang jelas kita optimis ya ketika Bapak Ibu menerapkan pengelolaan jurnal yang baik dan benar, yang apa namanya, sesuai dengan kaidahnya, maka kita bisa memperoleh poin yang baik gitu. Nah, nggak jauh-jauh dari sini ya, unsur penilaian di 2021, saya kira nanti setelah ini kita akan lihat bagian-bagian mana yang bisa kita optimalisasi. Tapi ada juga yang kita istilahnya pasrah deh, karena itu artikelnya sudah terbit dan kita nggak boleh apa namanya, asal untuk eh, apa namanya, unpublished artikel itu nggak boleh gitu. Jadi secara kaidahnya kalau misalnya kita mau unpublish apa namanya, jurnal kita itu, unpublished artikel kita, maka harus ada apa namanya, alasan yang kuat ya, yang sesuai dengan pedoman di etika publikasi atau di publication ethic ya, di KOP. Jadi dan nanti ketika mau narik artikel, kita juga perlu ada namanya apa namanya,
kalau ada kesalahan dari editor, atau misalnya kalau ada kesalahan dari penulis, maka kita bisa menggunakan apa namanya erratum atau corrigendum. Nah, tinggal nanti dibuatkan notifikasinya di terbitan terdekat. Seperti itu. Kita next ke berikutnya ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu ini yang apa namanya yang tadi sempat saya sampaikan bahwa kita bisa optimalisasi di bagian mana nih gitu. Nah, eh, ini sebenarnya poin-poin tertinggi ya, poin-poin tertinggi dari borang yang apa namanya di borang akreditasi yang sama-sama kita tahu ya di Arjuna. Nah, ini kita bisa optimalkan ya. Nah, tapi ada beberapa yang ya udah kita pasrah gitu. Jadi misalnya gini, oke lembaga penerbit kita bisa optimalkan perguruan tinggi kerjasama dengan asosiasi atau sebaliknya ya asosiasi kerjasama dengan perguruan tinggi. Karena kalau misalnya jurnal diterbitkan oleh BRIN misalnya, atau diterbitkan oleh kementerian gitu, itu kan berarti bukan dari perguruan tinggi ya. Nah, maka poinnya di bawah itu ya, kelembagaan lainnya. Nah, tinggal nanti apa namanya jurnal ini bisa diterbitkan nggak oleh asosiasi. Kalau misalnya oke, terbitkan oleh asosiasi kerjasama dengan apa namanya perguruan tinggi atau kementerian lembaga. Saya kira nanti bisa bisa poinnya maksimal dapat poin 4 ya. Tapi lagi-lagi ini kita nggak perlu terlalu ini ya, terlalu fokus di harus kerjasama nih sama asosiasi nggak perlu gitu. Ya kalau misalnya tidak kerjasama pun nggak masalah gitu. Dan poin maksimalnya kan 4. Kalaupun misalnya jurnal Bapak Ibu diterbitkan oleh perguruan tinggi, maka poinnya bisa dapat 3. Kalau Bapak Ibu yang jurnalnya diterbitkan oleh perusahaan, CV, PT perorangan, maka ya sudah kita pasrah dengan poin yang di bawah itu. Bisa 2 ya kalau nggak salah itu. Kalau jurnalnya tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi. Ya nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memperkuat effortnya harus kerjasama dengan asosiasi nggak perlu. Ya, yang kedua poin yang agak tinggi ya itu poin maksimalnya itu 6 poin gitu. Jadi susunan reviewer atau mitra bestari kualifikasi internasional itu 4 negara dapat poin 6. Kalau misalnya kita nggak bisa dapat dari 4 negara ya, nah itu juga apa namanya bisa di bawahnya kan ya. Jadi kita nggak perlu harus ngotot nih misalnya harus 4 negara itu. Kalau nggak bisa ya sudah kita fokus di udah ini reviewernya dari Indonesia semua gitu. Jadi reviewer dari Indonesia semua itu poinnya sama dengan Bapak Ibu reviewer dari eh, masing-masing berbeda institusi ya, karena masih dalam satu negara Indonesia gitu. Nah di bagian ini itu ada yang apa namanya, yang ngasih apa namanya, yang ngasih note nih gimana kalau misalnya em, apa namanya kolega kita yang kuliah di luar negeri, nah itu nggak bisa itu. Karena kolega kita yang kuliah di luar negeri nanti dicek di profil Google Scholar-nya, ternyata dia nama kampus di Indonesia itu. Walaupun bisa saja nanti menggunakan afiliasi yang ada di tempat kuliahnya gitu. Tapi nanti asesor punya kebijakan yang lain ya sehingga nanti Bapak Ibu ketika mengajak kolega kita yang ada di Indonesia, ayo jadi reviewer kita nanti biar bisa dihitung 4 negara gitu. Maka nggak bisa gitu. Jadi benar-benar apa namanya reviewer ini ya benar-benar dari negaranya masing-masing ya dari sana itu. Dan catatan ya, oke nih dari 4 negara, mereka nanti akan dicatat lagi apakah apa namanya em, si reviewernya itu ya si reviewernya itu apakah nanti eh, dia mereview nih gitu. Oke sudah 4 negara tapi dicek lagi. Ini reviewer tapi tidak pernah mereview ya sama saja enggak gitu ya. Nah itu. Nah begitu juga dengan yang editor ya. Yang editor pun demikian ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya apa namanya eh,
ngajak editor nih dari 4 negara juga misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya beliau ini tidak pernah terlibat ya, tidak pernah terlibat sebagai editor di OJS, maka ya sama saja dianggap tidak gitu. Nah, ini yang saya kira apa namanya informasi-informasi yang perlu Bapak Ibu ini ya ketahui gitu. Nah, kalau misalnya iya sudah editor sama reviewer sudah nih apa namanya dari 4 negara sudah ini, tapi tidak pernah bekerja, tidak pernah terlibat dalam proses editing ya, proses editorial ya di OJS atau tidak pernah terlibat dalam proses mereview di OJS di bagian reviewer, maka tidak dianggap sebagai apa namanya editor atau reviewer yang em, dari 4 negara. Nah, berikutnya aspirasi wawasan. Aspirasi wawasan ini poinnya rata-rata per tahun ya itu ada dari 5 negara, lumayan poinnya 8 gitu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah prepare ya dari tahun lalu ya apa namanya untuk menyiapkan jurnalnya agar bisa dapat poin maksimal di sini, maka sah-sah saja nanti ketika mengajukan akreditasi bisa mengklaim bahwa jurnal saya itu rata-rata selama 1 tahun itu rata-rata per tahun ya itu dari 5 negara itu nanti akan dicek. Dan di pedoman akreditasi itu tidak dituliskan secara spesifik harus penulis pertama itu nggak ada ya. Nah, bisa penulis keberapa pun. Tapi ini lagi-lagi tergantung penilaian oleh asesor ya. Misalnya asesor punya kesepakatan bahwa oh rata-rata eh, dari 5 negara ini asal penulisnya harus penulis pertama misalnya. Nah, itu perlu ada kebijakan atau apa namanya secara tertulis dan disampaikan kepada kita ya sebenarnya ke pengguna Arjuna gitu. Kalau misalnya ada apa namanya kebijakan lain oleh asesor. Kalau misalnya kesepakatan antar mereka, saya kira itu sudah apa tidak sesuai dengan pedoman akreditasi. Karena di pedoman akreditasi itu tidak secara spesifik dituliskan penulisnya harus penulis pertama, penulisnya harus penulis kedua, nggak dituliskan seperti itu di pedomannya. Nah, maka di bagian ini kalau misalnya nanti mau ada apa namanya kesepakatan antara asesor, saya kira nanti perlu diinformasikan juga ke kita sebagai pengguna Arjuna. Yang berikutnya, poin yang paling tinggi lagi adalah sitasi ya. Sitasinya bukan dari GS. Nah, ini macam-macam nanti ada banyak aplikasi ya yang bisa kita gunakan. Yang terakhir di Indonesia sekarang saya sudah ngedevelop ya penghitung sitasi namanya isitasi.com ya. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di grup WA yang sebelumnya sudah saya share ya. Ini poinnya apa namanya 8 poin ya. Nah itu bisa di dimension atau bisa diisi tas ya. Di dimension itu kelemahannya apa? Kelemahannya tidak update ya. Jadi apa namanya jurnal kita sudah masuk ke sana tapi tidak update gitu. Nah maka saya buat aplikasi yang itu bisa diupdate kapanpun ya. Jadi Bapak Ibu misalnya hari ini mau daftar akreditasi, saya pengen cek citasi saya jumlahnya berapa. Nah itu bisa diupdate, disinkronisasi nanti akan muncul sendiri jumlah citasinya. Nah, sumber citasi, sumber penghitungan citasi di dimension dengan yang aplikasi yang saya buat itu sama di Crossref ya. Makanya di grup itu saya sampaikan kalau jurnalnya sudah ber-DOI itu gampang banget ya untuk dihitung jumlah citasinya karena kita menggunakan side by ya, side by-nya Crossref. Sama di dimension juga sama side by itu. Bedanya di sana itu tidak real time. Kunjungan unik saya kira juga masih sama ya 2021 penyebar luasan ya eh, itu masih sama poinnya. Terus lembaga indeks ya kalau misalnya jurnalnya sudah terindeks internasional bereputasi poinnya 8. Kalau sekarang jurnal Bapak Ibu sudah di Garuda maka poinnya apa namanya 4 ya kalau semuanya sudah di Garuda ya. Makanya Bapak Ibu sebelum ke Arjuna silahkan ke Garuda dulu ya. Nah, mudah-mudahan Garuda bisa cepat memasukkan datanya sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung daftar akreditasi. Nah, ini note yang perlu di ini ya. Jadi Bapak Ibu em, apa namanya catatan yang penting juga buat Bapak Ibu sekalian. Jadi
kelembagaan penerbit tadi, kalau misalnya sudah diterbitkan oleh kementerian lembaga ya sudah, nggak usah repot-repot nanti nyari ini ya, nyari apa namanya, nyari asosiasi, nggak perlu. Kalau misalnya tujuan utamanya itu daftar akreditasi ya. Kalau sekiranya Bapak Ibu jurnal diterbitkan oleh perusahaan itu, perusahaan PT, perorangan, CV ya, itu saya kira nanti kalau misalnya kerjasama dengan asosiasi pun ya, itu tidak ada penambahan poin ya, karena asosiasi kerjasamanya dengan perguruan tinggi, kementerian lembaga ya. Yang kedua, nah jadi memang apa namanya, editor, reviewer, sama author ya dari beberapa negara nih, bagi kita ya jurnal-jurnal yang baru baru jalan ya, setahun 2 tahun ini baru jalan, itu agaknya memang susah ya untuk nyari editor sama reviewernya gitu. Tapi itu bisa dilakukan ya. Nah, terus yang ketiga, citasi jurnal masih bergantung ke dimension, lens, ORG ya, itu juga bisa. Nah, ini juga apa namanya, catatan-catatan penting kita yang ada di pedoman 2021 gitu. Kita masuk ke fitur Arjuna yang terbaru ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, nanti kita sama-sama praktek ya. Jadi ada penambahan yang unik ya, di sini ada penambahan dan fitur terbaru, ada penambahan APC ya, APC dan linknya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa silahkan tambahkan apa namanya, jumlah APC-nya di sini. Usahakan di atas nol ya. Jadi jangan ditulis nol di sini. Kalau nol nanti nggak bisa disimpan itu. Terus masukkan linknya di sini, nanti link link informasi APC-nya. Nah, ini jurnal-jurnalnya apa namanya, borangnya, saya kira nanti tim asesor akan ngelihat jurnal mana sih yang APC-nya tinggi ya. Mungkin seperti itu. Akan dilihat ya, akan dilihat nanti jumlah APC-nya berapa di sini ya. Terus nanti akan diminta juga untuk memasukkan linknya gitu. Nah, ini ada catatan juga, jika APC gratis ditulis angka 1 ya. Jadi jangan ditulis 0, 1 gitu ya. Kalau misalnya gratis gitu. Nah, ini pertanyaan nih. Kalau misalnya sekarang ngomongnya gratis, tapi nanti kalau sudah terakreditasi berbayar, nah itu repot ini. Jadi Bapak Ibu lebih baik ngomong aja di awal, udah deh berbayar ya. Berbayarnya berapa? 200 misalnya. Tuliskan aja nanti di apa namanya, di informasi ya. Tapi ini nggak lazim ya, nggak lazim. Dituliskan di informasi bahwa jurnalnya penerapan APC 200 akan diterapkan setelah terakreditasi. Kan nggak lucu gitu. Jadi makanya Bapak Ibu, saya kira bisa diterapkan dari awal ya. Jurnal ini bisnis modelnya kayak gimana gitu. Bisnis modelnya mau seperti apa? Mau gratis selamanya atau gratis dan berbayar? Nah, saya kira perlu ada informasi yang transparan ya. Jangan apa namanya, jangan nanti sudah akreditasi baru langsung apa namanya, rame-rame mengubah APC jadi berbayar gitu. Yang sebelumnya berbayar dinaikkan gitu. Nah, maka perlu ada informasi yang konsisten ya, diterapkan aja misalnya.